Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama gue Semfir Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Guys, video kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Yang biasanya kan Guslim selalu membahas tentang agama, maksudnya tentang Islam itu indah atau sebagainya seperti itu ya guys ya. Bisa lihat sendiri di video-video sebelumnya. Nah, tapi kalau kali ini dan seterusnya mungkin Rizky akan berbeda, pindah tema. Kita akan membahas sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding ya. Apa itu? Tentang mistis, tentang sihir, dan tentang santet. Baik guys, kali ini Rizky ingin membahas tentang membahas tentang kenapa perempuan kalau di saat mens paling rentan terkena gangguan sihir. Nah ini guys, karena apa? Kenapa Rizky membahas seperti ini? Karena banyak sekali perempuan-perempuan dari teman-teman Rizky, dan Rizky juga melihat langsung kasus-kasus di mana seorang perempuan itu terkena gangguan sihir di saat dia mens. Bahkan mungkin bisa teman-teman cross check, atau ya bisa teman-teman semua cross check di video-video YouTube, di rukiah-rukiah di YouTube tersebut yang sekarang sedang beredar. Pasti banyak pasiennya adalah perempuan. Itu jadi pertanyaan, kenapa ya? Ternyata di sini jawabannya adalah seorang perempuan ketika mens itu sangat rentan dan sangat mudah sekali terkena gangguan sihir. Kenapa? Karena, nah ini jawabannya. Karena seorang perempuan saat dia mens itu tidak melakukan ibadah-ibadah, di mana ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan itu sebagai benteng untuk menangkal adanya gangguan jin dan setan ya, yang jin, sihir dan sebagainya. Seperti sholat, kan ketika mens seorang perempuan dilarang sholat ya, baca Quran juga dilarang. Nah, karena dilarang tersebutlah seorang perempuan jadi gampang sekali untuk terkena oleh gangguan-gangguan sihir. Nah, Rizky akan membagi beberapa tips untuk teman-teman perempuan yang mungkin bermanfaat nantinya, dan Rizky berdoa ini bermanfaat kepada teman-teman perempuan saat dia mens agar tidak terkena gangguan dari jin. Tips yang pertama adalah teman-teman ketika mens harus selalu berzikir. Teman-temanku yang semuanya, setahu Rizky dalam hukum fikih pun yang dilarang untuk orang wanita yang mens itu tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh ke masjid, termasuk ke dalam masjid ya maksudnya. Nah, tapi kalau untuk sekedar berzikir itu tidak masalah, dalam hukum fikih pun seperti itu. Jadi teman-teman, karena seorang perempuan nggak bisa sholat, secara otomatis dalam dunia kegoiban dia tuh bolong, gampang sekali dimasuki oleh jin. Maka untuk menutupinya dengan cara berzikir. Mungkin teman-teman bisa berzikir apa aja yang teman-teman bisa hafal. Mungkin hafal surat An-Nas ya, bacakan aja surat An-Nas setiap hari pas lagi men ya. Terus kalau kepanjangan surat An-Nas gampang, wis ngomong aja la ilaha illallah, la ilaha illallah ya kan? Dengan kalimat la ilaha illallah saja itu, kalau secara pengakuan para ulama mengatakan bahwa bisa mematahkan punggungnya jin. Bukan hanya sekedar mengusir, bahkan mematahkan punggungnya jin pun kalimat la ilaha illallah itu sanggup. Nah, jadi teman-teman yang ketika mens yang lagi nggak bisa sholat, ayo dawamkan atau biasakan untuk berzikir agar terlindung dari gangguan-gangguan jin. Berzikir, mengingat Allah, apapun itu. Ya mungkin kalau nggak zikir-zikir kepada Allah ya sholawat pada Nabi. Itu juga salah satu benteng agar terhindar dari gangguan bangsa-bangsa jin atau sihir. Trik yang kedua adalah teman-teman ketika sedang, terutama teman-teman perempuan ya, yang sedang mens, biasakan untuk menjaga wudhu. Nah, ini yang sangat penting sekali. Biasakan menjaga wudhu. Kenapa? Kalau dalam hukum fikih pun yang dilarang itu kan sholat dan baca Quran ya, dan mungkin masuk masjid. Tapi kalau berwudhu itu tidak ada masalah. Jadi biasakan teman-teman untuk yang perempuan itu berwudhu ketika dia sedang mens. Jagalah wudhu. Kenapa? Dengan cara berwudhu tersebut itu bisa menangkal bangsa-bangsa jin. Karena jin itu tak mampu menyentuh orang-orang yang menjaga wudhunya. Makanya para ulama saja, makanya mungkin Sayyidina Umar ya, Nabi Muhammad pun pernah bersaksi ya, bahwa Sayyidina Umar itu ketika Sayyidina Umar berjalan 12 meter, setan itu ingin berpapasan dengan Sayyidina Umar, setan langsung cari jalan lain. Mungkin salah satu
apa namanya, rahasia Sayyidina Umar seperti itu karena dia Sayyidina Umar, beliau selalu menjaga wudhu. Nah, mungkin dan itu juga dipraktekkan oleh seluruh para ulama ya. Jadi teman-teman yang perempuan khususnya saat mereka saat kalian sedang apa namanya, sedang mens, karena saat sedang mens itu sedang bolong-bolongnya, mudah sekali dimasuki oleh jin secara ilmu kegoiban ya. Maka jagalah dirimu dengan wudhu. Jagalah dirimu dengan wudhu. Tadi yang pertama adalah berzikir, yang kedua dengan berwudhu. Jaga dengan berwudhu. Maka insya Allah teman-teman yang perempuan yang sedang mens tidak akan bisa dimasuki oleh pengaruh-pengaruh jin dan sihir. Dan trik yang ketiga, 3 trik saja, nggak usah banyak-banyak. Trik yang terakhir, teman-teman biasakan sebelum melaksanakan sesuatu dengan mengucapkan basmalah atau mengucapkan nama-nama Allah. Jadi biasakan teman-teman yang sedang mens ini mau keluar rumah, mau masuk rumah atau mau masuk WC, keluar WC, harus apa namanya, baca perlindungan dulu sama Allah. Doa dan doa. Karena apa? Kalau udah kata kan kalau kata hadis ya, kata hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwa senjatanya orang muslim adalah doa. Jadi dengan doa itu, dengan kamu melaksanakan sebelum melaksanakan sesuatu nih, misal makan, baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka jin pun tidak akan mau ikut makan dengan kita. Terus mau tidur, baca doa tidur, berwudu terus baca doa tidur. Maka sihir itu tidak akan bisa. Ini guys, yang terakhir guys, ingin Rizky sampaikan, dan ini sangat penting sekali guys. Apa itu? Biasanya nih teman-teman sangat meremehkan adab-adab untuk masuk WC, toilet. Padahal baik teman laki-laki maupun teman-teman yang perempuan ya, apalagi kalau sedang mens yang perempuan. Padahal di toilet itu adalah di rumah kita yang paling banyak jin itu berada di toilet. Kenapa? Karena jin itu hakikatnya suka tempat-tempat yang kotor ya. Jin-jin kafir itu biasanya sukanya tempat-tempat yang kotor ya, seperti toilet, tempat pembuangan. Kita kan membuang hajat di sana. Terus kadang-kadang di toilet itu kita kencing berdiri ya toh. Kencing berdiri, tidak disiram lagi. Lah itu makin membuat jin itu ada di sana. Ditambah apalagi kalau kita masuk ke toilet tidak baca doa. Itu yang sangat banyak sekali kasus terjadi setelah mereka keluar dari WC terus demam, terus sakit karena ternyata diganggu setan. Ya karena itu guys. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk ketika masuk WC itu menggunakan adab. Pertama, masuk WC menggunakan kaki kiri ketika mau melangkah. Sebelum melangkah ke WC kita harus baca doa. Baca doa perlindungan sama apa namanya, sama Allah. Nah terkadang nih doa-doa seperti itu, doa-doa kecil seperti itu yang kadang-kadang teman-teman meremehkan itu. Doa-doa masuk WC, keluar WC. Coba nanti teman-teman pelajari, terus praktekkan dalam kehidupan. Sebelum masuk WC menggunakan baca doa dulu, terus melangkah kaki kiri. Ketika keluar WC menggunakan kaki kanan yang terlebih dahulu. Maka insya Allah ketika dalam WC tersebut, ketika dalam toilet kita sebelumnya sudah membaca doa sebelum masuk WC, di dalam toilet itu setan dan jin tak mampu untuk melihat kita karena kita sudah terlindungi dengan doa tersebut. Nah itu yang ingin Rizky sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan sampai hal-hal ini diremehkan karena banyak sekali dari kaum-kaum muslim Islam terutama meremehkan yang doa-doa kecil seperti ini, masuk WC dan sebagainya. Padahal disitulah bisanya jin, setan masuk ke tempat kita, ke darah kita. Makanya banyak orang terkena gangguan sihir, santet dan sebagainya. Ingat 3 tadi guys ya, 3 trik tadi tolong dipraktekkan. Insya Allah ketika teman-teman yang lagi mens bisa terhindar dari gangguan sihir dan yang sebangsa dengannya. Baik, cuma itu yang ingin Rizky sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon kalau ada pertanyaan yang terkait tentang itu, kalau bisa Rizky jawab dan tolong sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.